Sarunias. Dan saya Sofia Irfan. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup sensitif yang ada di Indonesia. Kira-kira apa ini, Sof? Ya, kali ini kita akan membahas tentang permasalahan SARA yang ada di Indonesia. Sebelum kita ke topik SARA, kita akan mereview dulu apa sih itu SARA sebenarnya. Ya, SARA sendiri itu adalah singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Secara singkatnya, SARA itu merupakan tindakan ataupun pikiran yang berdasarkan sentimen mengenai pribadi seseorang yang menyangkut tentang agama, suku, kemudian golongan. Nah, SARA sendiri itu ada 3 kategori. Yang pertama, individual. SARA individual merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok atau golongan tertentu pada individu atau kelompok lainnya. Contoh dari SARA individual termasuk dengan tulisan yang memenuhi atau mengandung unsur SARA di segala bentuk media cetak dan elektronik termasuk sosial media juga dapat langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, misalnya kosakata terkait ajaran dan sebutan-sebutan. SARA yang kedua adalah SARA institusional, merupakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi termasuk negara, baik langsung maupun tak langsung, dilakukan secara sengaja maupun tak sengaja. Contoh SARA institusional adalah negara yang menyebut negara lain sebagai penyebab dari suatu wabah karena merupakan termasuk senjata perang. Yang ketiga, sekaligus yang terakhir, adalah SARA kultural. SARA kultural merupakan penyebaran mitos, tradisi, dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat. SARA kultural ini merupakan ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia di masa kini, karena bangsa Indonesia saat ini terdiri dari banyak suku, ras, dan agama yang merupakan potensi terjadinya SARA saat ini. semakin seru nih bagaimana kalau kita memflashback konflik SARA yang sudah terjadi di Indonesia. Konflik antar etnis tahun 1998. Konflik ini terjadi di penghujung era Orde Baru, di mana awalnya kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh krisis moneter yang membuat banyak sektor di Indonesia runtuh. Namun lambat laun kerusuhan menjadi semakin mengerikan dan berubah menjadi konflik SARA anti keturunan Tionghoa, di mana banyak aset milik Tionghoa yang dibakar dan dihancurkan. Selain dibakar dan dihancurkan, mereka juga melakukan tindak kekerasan terhadap etnis Tionghoa. Tindak kekerasan seperti pelecehan seksual banyak dilaporkan hingga kasus pembunuhan pun tak bisa dihindarkan. Kira Sofia sendiri pernah tidak mengalami konflik tentang SARA? Mungkin di lingkungannya juga pernah mengalami konflik yang berhubungan dengan SARA. Kalau untuk saya sendiri sih, sebenarnya belum pernah ya mengalami konflik dengan SARA. Tapi saya ada teman satu, itu teman SMP, dia pernah tinggal di sana. Dan yang seperti diketahui pada tahun 2001 dulu pernah terjadi konflik antara suku Dayak dan suku Bangka. Nah, pada saat terjadi konflik itu, si teman saya ini ada di sana. Dan jujur, saya sedikit sedih ya dengan dia karena itu memberikan sedikit luka mental gitu loh. Soalnya saat dia kayak melihat perkelahian atau apa, itu langsung kayak takut gitu loh. Dan itu sungguh sangat disayangkan sekali. Karena apa sih, masyarakat Indonesia ini sukunya tuh sangat tinggi dan itu mengikis rasa kebangsaan mereka. Sedangkan mereka tuh lupa siapa sih diri mereka sendiri. Apa yang kamu ketahui tentang SARA? Menurutku ya, SARA itu pada kebanyakan orang bilang SARA itu kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, SARA itu mungkin kebanyakannya bernilai negatif ya, nggak kebanyakan sih, semua. Apa yang kamu ketahui tentang SARA? SARA ya, kalau penjelasannya secara bahasa sih udah banyak kan orang udah tahu lah ya.
Kalau menurut saya sendiri, SARA ini termasuk isu yang berat ya, karena semuanya berujung pada negatif dan kebanyakan sih ada korban jiwa gitu. Dan isu ini sebenarnya kalau menurut saya termasuk pelanggaran HAM gitu, karena ya sudah berhubung kepada kebebasan seseorang memiliki hak dalam setiap aspek gitu. Misalnya ada kebebasan seorang memiliki agama, dan kalau dibilang ras ini, kalau misalnya dibilang SARA, kan kita juga nggak bisa menyalahkan gitu bahwa misalnya kita suku, ras, ini kan sebuah pemberian dari Tuhan, dan kalau kita misalnya bentrok dengan aspek ini, maka kita sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM. Konflik SARA apa yang kamu ketahui di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu kerusuhan-kerusuhan tentang SARA itu mungkin banyak ya. Contohnya yang terjadi di Jawa Timur tentang mengejek-ejek orang Papua itu, sama di samping tentang perkelahian antar suku, ya mungkin banyak lagi ya. Konflik SARA apa yang kamu ketahui di Indonesia? Konflik SARA sendiri sebenarnya ada banyak lah ya kalau kita ketahui. Terutama yang kita menarik untuk dibahas itu adalah tentang agama ya, karena ini udah sangat banyak kasus gitu. Yang paling dekat ini ada beberapa yang di Nusa Tenggara, yaitu ada perusakan masjid atau perusakan gereja gitu. Dan kalau di masa lampau adalah kayak yang terkenal di Sampit misalnya, atau dulu sekitar tahun 2000-an ada Ahmadiyah melawan Syiah gitu. Nah, sebenarnya banyak sih ya. Apa kamu sendiri pernah mengalami SARA? Kalau saya sendiri sih belum pernah ya. Ya semoga janganlah. Soalnya itu sebuah kekerasan. Kalau saya sendiri itu pernah melihat cuman di TV, ya seperti berita-berita lainnya lah. Apa kamu pernah mengalami permasalahan SARA? Kalau saya sendiri sih nggak pernah lah ya, alhamdulillah, dan jangan sampai gitu. Tapi saya ada cerita gitu dari keluarga saya sendiri yang tinggal di Ponorogo. Mereka ini dapat kalau ibaratnya dikucilkan lah ya, karena aliran ibadahnya itu berbeda dengan rata-rata kebanyakan orang Ponorogo gitu. Sebenarnya kalau dibilang agamanya sih sama gitu, tapi alirannya aja yang berbeda, dan itu bisa menyebabkan sebuah permasalahan dan bisa menyebabkan sakit hati sih. Dan ya sebaiknya dihindari lah kalau kayak gitu. Bagaimana cara kamu menyikapi isu SARA? Menyikapi isu SARA ya di Indonesia, mungkin salah satunya itu toleransi, seperti Bhinneka Tunggal Ika, saling membantu antar suku, antar agama, dan lain-lain. Ya mungkin seperti itu. Bagaimana cara kamu menyikapi isu SARA? Menyikapi ya semua orang sebenarnya udah tahu lah cara menyikapinya dengan baik gitu. Mulai dari diri sendiri kita bisa meningkatkan rasa toleran, kita bisa menurunkan rasa ego kita, juga bisa menahan emosi lah. Misalnya kita punya dendam tersendiri dengan sebuah suku, agama, atau ras gitu. Maksudnya kita nggak usah menunjukkan dengan terlalu ekspresif lah. Misalnya kita pendam sendiri aja kalau misal punya dendam, tapi ya jangan sampai lah, karena kita semua statusnya sama sebagai warga Indonesia, dan kita harusnya meningkatkan rasa nasionalisme dengan agar bisa terciptanya Indonesia yang lebih maju. Dari beberapa faktor yang sudah ditampilkan tadi, menurut Sofia, bagaimana cara mengikis agar isu SARA ini lebih sedikit yang terjadi di Indonesia? Menurut Sofia ini bagaimana sih? Ya kalau menurut saya ada beberapa cara untuk mencegah lah istilahnya ya, mencegah agar konflik SARA ini tidak banyak terjadi di Indonesia. Yaitu seharusnya perbedaan SARA ini menjadi kelebihan kita untuk kita bisa menguatkan integrasi nasional. Jadi, SARA ini bisa mengganggu integrasi Indonesia loh. Lalu bagaimana cara mengatasinya?
1. Berpikir terbuka. 2. Menyadari menerima kita sebagai negara yang besar. 3. Jangan memanggil orang lain dengan berdasarkan suku, agama, dan ras. Yang keempat, jangan diam saja ketika kita melihat rasisme. Kelima, tidak memilih teman berdasarkan warna, kulit, ras, dan suku. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga integrasi, agar Indonesia menjadi negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan suku. Nah, sekarang buat kamu nih Sharon, ada nggak sih harapan kamu untuk Indonesia ke depannya? Pastinya banyak sih ya. Tetapi yang terpenting itu sebagai warga Indonesia itu harus mempunyai rasa nasionalisme dan berkebangsaan yang tinggi. Karena kita juga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang dimana kita itu banyak suku, ras, dan golongan, tetapi kita harus saling menghormati, tidak menghina antar suku, karena kita tetap berpedoman yaitu Pancasila. Betul sekali. Dan juga ingat bahwa Indonesia tidak hanya lahir dari satu golongan saja, tapi semuanya adalah Indonesia. Buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami konflik SARA ataupun yang berkaitan dengan SARA deh, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, Komen, share, and subscribe. kita satu Indonesia. Dadah!